Setelah 11 warga negaranya dieksekusi massal pada Olimpiade Jerman 1972, Israel melakukan balas dendam satu persatu selama bertahun-tahun kepada pihak-pihak yang terlibat. Operasi senyap ini menimbulkan reaksi balasan dari pihak Palestina. Serangan balasan dari pihak Palestina ini bahkan membuat salah satu perwira tinggi Mossad terjebak oleh agen ganda Palestina dan memaksanya setor nyawa. Bagaimana cara mereka menemukan targetnya dan cara apa saja yang mereka pakai untuk mengeksekusi lawannya? Penasaran atau tidak? Tetap tonton videonya sampai selesai agar kamu ada kesibukan. Pada Olimpiade di Jerman tahun 1972, 8 orang anggota PLO atau Organisasi Pembebasan Palestina yang tergabung dalam kelompok bernama Black September melakukan misi penyanderaan bertajuk Operasi Birim Igrit. Nama Birim Igrit sendiri diambil dari nama 2 desa Kristen yang mengalami pendudukan dan pengusiran paksa oleh Israel pada tahun 1948. Sasaran utama penyanderaan di operasi Birim Igrit ini tentu saja atlet Israel beserta seluruh kru dan stafnya. Operasi Birim Igrit ini bertujuan untuk menunjukkan pada dunia bahwa Palestina sudah bertahun-tahun mengalami penjajahan dan pendudukan paksa dari Israel. Atau dengan kata lainnya, mereka ingin caper kepada dunia internasional. Maklum saja, saat itu tidak ada medsos yang dapat membantu memviralkan kejadian secara real time. Sedangkan media di Timur Tengah sendiri tidak punya power besar untuk mendukung perjuangan di Palestina. Maka dari itu, mumpung ada ajang Olimpiade yang disiarkan ke seluruh dunia, mereka memanfaatkan momen ini untuk memberi kabar bahwa di Palestina mereka masih tidak baik-baik saja. Adapun tujuan yang kedua, yakni membebaskan teman-teman seperjuangan mereka yang ditawan di penjara Israel atas berbagai sebab. Dalam misi ini, Black September mendapatkan bantuan dari Red Army Faction, yakni organisasi sayap kiri Jerman yang berhaluan neo-Nazi. Melalui bantuan RAF ini, Black September bisa mendapatkan penginapan dan menemukan lokasi kamar atlet Israel di perkampungan atlet Olimpiade. Sedangkan dalam hal persenjataan, Black September dibantu diplomat Libya dalam menyelundupkan beberapa senapan dan granat nanas. Dalam persiapannya, anggota Black September dilatih oleh Abu Daud, yakni salah satu pendiri Fatah yang sempat menerima ilmu militer dari Korea Utara. Abu Daud juga yang menjelaskan dan mempraktekkan secara rinci rencana operasi. Abu Daud juga mengatur jalan pelarian apabila misi penyanderaan gagal. Pada hari itu, menjelang subuh, Selasa Pahing 5 September 1972, 8 anggota Black September itu memasuki perkampungan atlet peserta Olimpiade dengan cukup mudah karena penjagaan yang relatif longgar. Mereka menyisir kamar-kamar di area tersebut hingga menemukan asrama yang ditempati oleh atlet Israel. Saat itu, 1 wasit gulat dan 1 pelatih gulat Israel meregang nyawa setelah sebelumnya mencoba melawan anggota Black September. Tak lama setelah itu, mereka menawan 11 atlet dan kru asal Israel di mana 2 diantaranya kemudian berhasil melarikan diri dan 9 lainnya berhasil disandra untuk dijadikan tawanan. Karena ini bersamaan dengan Olimpiade, maka tak heran apabila banyak jurnalis yang meliput secara langsung kejadian ini. Bahkan ada jurnalis yang berhadapan face to face dengan anggota Black September untuk membantu menerjemahkan apa yang mereka inginkan kepada otoritas Jerman. Beberapa jam setelahnya, Black September mengumumkan pada media bahwa 9 atlet Israel ini bisa bebas dengan imbalan 234 tawanan Palestina yang ditangkap oleh Israel harus dibebaskan. Ditambah 1 lagi, pimpinan Red Army Faction Ulrike Meinhof yang ditahan Jerman juga harus dibebaskan. Itu tuntutan mereka. Black September juga meminta kepada otoritas Jerman agar menyediakan pesawat untuk diterbangkan menuju Kairo. Menanggapi tuntutan itu, pihak Israel dengan singkat menjawab bahwa mereka menolak negosiasi. Sedangkan pemerintah Jerman sedikit lebih lunak. Meski mereka tetap berusaha mengulur waktu dan menyusun strategi, mereka juga menyanggupi sebagian tuntutan Black September.
Jerman menyatakan bersedia untuk memberikan pesawat menuju Mesir secara gratis beserta sopirnya. Sejurus kemudian, polisi Jerman diam-diam berusaha menguasai apartemen dan menyelamatkan Sandra. Sialnya, upaya polisi itu direkam oleh stasiun televisi dan disiarkan secara live. Sedangkan di apartemen atlet sendiri juga ada televisi yang menayangkan siaran langsung tersebut. Para penyandra pun mengetahui upaya polisi ini. Suasana pun sempat memanas. Misi penyelamatan yang dilakukan polisi Jerman mendadak berantakan. Pihak penyandra meminta kepada pemerintah Jerman untuk membatalkan penyergapan dan sesegera mungkin untuk mengirimkan helikopter dan mengantarkan mereka ke bandara terdekat. Singkat cerita, jam 10 malam, para sandera dan anggota Black September ini diangkut menggunakan helikopter menuju bandara yang jaraknya sekitar 25 km dari perkampungan atlet. Sesuai kesepakatan dengan pihak Jerman, rombongan ini akan menuju Mesir menaiki pesawat Lufthansa. Di bandara nanti, polisi Jerman berencana menjebak para penyandra. Rencana awal, ada beberapa polisi Jerman yang menyamar menjadi pramugari dan kru pesawat. Ketika para penyandra masuk, mereka akan dieksekusi di tempat. Tapi tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas, polisi yang menyamar tersebut tiba-tiba keluar pesawat di detik-detik terakhir penyerbuan. Harap maklum, saat itu Jerman tidak memiliki pasukan khusus yang bertugas menangani teror atau kejadian serupa. Yang kebagian piket malam itu hanyalah polisi lokal yang biasanya melayani pengurusan SKCK. Satu-satunya yang diandalkan Jerman saat itu hanyalah 4 penembak jitu yang tembakannya nggak jitu-jitu amat. Keempat orang ini sudah lama menunggu di bandara. Anggota Black September yang datang di bandara dan memeriksa isi pesawat dan mendapati pesawatnya kosong tanpa kru sama sekali, langsung merasakan ada yang tidak beres. 2 orang yang memeriksa pesawat ini langsung berteriak memberitahu temannya bahwa mereka telah dijebak. Suasana panik ini berubah menjadi ajang baku tembak antara penyandra dan polisi Jerman. Kedua kubu saling jual beli serangan hingga 1 jam lebih. Penyanderaan yang berlangsung hingga 21 jam lebih ini berhasil membuat Black September dalam posisi terpojok. Apalagi 5 anggotanya sudah tak bernyawa akibat tertembus peluru polisi. Melihat rencana mereka berantakan dan terancam gagal, salah satu dari 3 penyandera melepaskan tembakan yang disusul dengan melempar 2 granat nanas ke dalam helikopter yang di dalamnya dipenuhi atlet Israel yang mereka sandra. Bisa ditebak, semua atlet yang saat itu dalam keadaan terikat di helikopter langsung KO saat itu juga. Sedangkan 3 anggota Black September yang tersisa masih berusaha menembaki pasukan Jerman sampai peluru mereka habis. Saat itulah pasukan Jerman maju dan meringkus ketiga penyandra. Pada hari itu, total 11 orang dari delegasi Israel yang terdiri dari pelatih, atlet, dan wasit angkat besi tewas. Sedangkan 2 orang Israel lainnya berhasil selamat karena melarikan diri pada awal penyanderaan. Kejadian ini merupakan hal yang memalukan bagi Jerman selaku tuan rumah dan sangat menyakitkan bagi delegasi Israel. Semua peserta Olimpiade juga mengibarkan bendera setengah tiang saat event tersebut digelar, kecuali 10 negara Arab yang tetap ngotot untuk mengibarkan bendera sampai ujung atas tiang. Di Israel sendiri, bendera setengah tiang dikibarkan untuk mengenang para korban. Sedangkan masyarakat banyak yang menghujat Perdana Menteri Golda Meir yang dianggap terlalu mengedepankan ego dan menolak negosiasi. Andai saja pemerintah Israel mau bernegosiasi, besar kemungkinan 11 orang tadi masih bisa berkumpul bersama keluarganya. 2 hari setelah kejadian di Jerman itu, Israel melakukan balas dendas dengan mengebom 10 pangkalan PLO yang ada di Suriah dan Lebanon. Dalam 1,5 jam, pangkalan tersebut rata dengan tanah. Meski hal ini melanggar hukum internasional, Israel tidak peduli. PBB pun seperti biasa juga tidak peduli. Tidak cukup sampai di situ, Perdana Menteri Golda Meir juga langsung membentuk Komite 10, sekelompok kecil pejabat pemerintah yang bertugas merumuskan respon Israel terhadap kejadian ini. Kesimpulan dari rencana Komite 10 ini adalah 11 delegasi Israel dan mencegah insiden kekerasan serupa terhadap Israel. Tujuan operasi ini bukan hanya balas dendas tapi juga untuk membuat mereka ketakutan. Makanya Golda Meir mewanti-wanti anggota Mossad agar sebisa mungkin mengeksekusi target dengan cara yang tidak biasa. Karena misi ini diperkirakan memakan waktu yang cukup lama, Mossad pun menyiapkan segala sumber dayanya dengan semaksimal mungkin.
Sekedar informasi, Mossad sendiri saat itu memiliki unit-unit untuk menjalankan berbagai operasi, seperti Katsa, Kidon, dan Sayan atau Sayanim. Katsa adalah unit yang merekrut dan menghandle agen di setiap wilayah. Kidon atau Kaisarea adalah eksekutor yang menjadi ujung tombak setiap operasi. Dalam misi kali ini, Kidon hanya bertugas di akhir operasi. Dan yang ketiga adalah Sayan atau Sayanim, yakni orang Yahudi yang berada di luar Israel dan selalu siap membantu para agen melakukan misi. Konon, anggota Sayan saat itu harus Yahudi murni, bukan blasteran ataupun alumni agama lain. Sayan atau Sayanim ini umumnya tidak dibayar karena mereka niat mengabdi dan sangat loyal kepada Israel. Anggota PLO atau Black September saat itu juga sadar bahwa intelijen Israel ini sangat susah terdeteksi. Apalagi wajah orang Israel kebanyakan sangat susah dibedakan dengan orang Mesir, Lebanon, Aljazair, dan lain-lain. Sehingga sangat mudah bagi agen Israel untuk berbaur dengan masyarakat. Maka dari itulah anggota PLO atau Black September banyak yang melarikan diri keluar dari Timur Tengah. Mereka lebih memilih lari ke Eropa daripada mengambil resiko. Sialnya, ternyata tidak sedikit pula agen Israel yang paras wajahnya mirip orang Eropa pada umumnya. Apalagi jumlah Sayanim di sana sangat banyak karena orang tua atau kakek mereka melarikan diri keluar dari Jerman akibat kejaran Adolf Hitler pada tahun 1940-an. Pada tahap selanjutnya, Israel melalui Mossad meluncurkan operasi bayonet atau biasa juga mereka sebut Operasi Murka Tuhan. Operasi ini memiliki satu tujuan, mengeksekusi arsitek dan semua orang yang terlibat di balik peristiwa Olimpiade Jerman. Dalam masa awal operasi, mereka mengumpulkan data-data nama sekaligus foto siapa saja yang berperan di balik peristiwa Olimpiade Jerman. Berdasarkan interview dari anggota PLO yang ditangkap sebelum-sebelumnya, diperoleh 11 nama yang berperan besar dalam operasi Berem Igrit. Selain nama, mereka juga mengantongi sebagian kebiasaan, hobi, dan apapun hal kecil yang berkaitan dengan target. Salah satu tokoh utama dalam operasi di Jerman itu adalah Ali Hasan Salameh, anggota PLO yang juga pernah menjadi simpatisan Partai Komunis di Palestina. Ali Hasan Salameh dikenal sebagai militan yang kaya raya, flamboyan, dan sering berpindah-pindah tempat. Ali Hasan Salameh merupakan target yang paling gampang ditemukan karena dia punya hobi yang cukup mencolok, yaitu suka ke diskotik dan punya minat besar terhadap mobil balap. Tentu saja tidak susah menemukan orang dengan hobi yang terbatas seperti itu. Jumlah diskotik jauh lebih sedikit daripada minimarket. Jumlah komunitas penyuka mobil balap juga relatif mudah ditemukan di kota manapun. Namun, Ali Hasan Salameh justru sengaja dieksekusi belakangan. Eksekusi pertama terjadi pada 16 Oktober 1972 atau 6 minggu setelah peristiwa di Jerman. Sebelumnya, berdasarkan informasi dari tawanan PLO di Israel, salah satu target ada yang menguasai bahasa Italia dengan baik. Disusul kemudian informasi lanjutan dari Sayanim di Eropa yang mendengar informasi bahwa salah satu anggota PLO menjadi penerjemah di kedutaan Libya. Orang ini bernama Wael Abdel Zwaiter. Pergerakannya pun langsung diawasi. Pada tanggal yang sudah ditentukan, 2 anggota Kidon membuntuti Wael dari kantor kedutaan menuju apartemennya. Wael langsung dieksekusi jarak dekat dengan meninggalkan 11 peluru di dalam tubuhnya. Target kedua, Dr. Mahmoud Hamshari, yang merupakan perwakilan PLO di Prancis. Seorang agen Mossad berhasil menyusup ke dalam kantor Hamshari pada hari libur dan meletakkan sebuah peledak di dalam pesawat telepon. Pada Jumat Legi 8 Desember 1972, Hamshari ditelepon oleh Mossad untuk memastikan bahwa dia sendiri yang mengangkat teleponnya. Hanya sepersekian detik setelah Hamshari bersuara di balik telepon, bom pun diaktifkan dan hampir 2 bulan setelah kejadian di Jerman, 29 Oktober 1972, pihak PLO kembali membuat Israel naik darah. Mereka membajak pesawat asal Jerman Lufthansa dengan nomor penerbangan 615. Mereka menuntut Jerman untuk segera membebaskan 3 anggota Black September yang mereka tawan. Karena trauma dengan banyaknya korban penyanderaan di Olimpiade, Jerman langsung mengabulkan tuntutan itu dengan membebaskan dan menerbangkan 3 tawanan itu ke Libya. Di Libya, 3 anggota Black September ini disambut oleh Presiden Muammar Gaddafi bagaikan pahlawan dan langsung menggelar konferensi pers di depan media.
Adapun pihak Israel sangat kecewa dengan apa yang dilakukan Jerman yang membebaskan ketiga pelaku. Tiga pelaku yang dibebaskan itu adalah Muhammad Safadi, Adnan Al-Ghazi, dan Jamal Al-Ghazi. Meskipun sudah bebas dari polisi Jerman dan sudah berada di Libya, ketiga orang ini tidak bisa sepenuhnya hidup bebas. Mereka hidup berpindah-pindah dan mengganti identitasnya. Awal Desember 1972, seorang pendeta pro-Palestina di Vatikan membocorkan informasi sensitif mengenai rencana kedatangan Perdana Menteri Israel, Golda Meir, yang akan menemui Paus Paulus VI. Ali Hasan Salameh langsung membuat rencana serangan terhadap pesawat yang ditumpangi oleh Golda Meir. Targetnya, selain Perdana Menteri, juga para perwira dan anggota kabinet pemerintah Israel yang jelas akan ikut untuk mendampingi Golda Meir. Hal pertama yang dilakukan Salameh adalah bernegosiasi dengan Uni Soviet untuk memberikan sejumlah roket dan tempat pelarian yang aman pasca eksekusi Golda Meir. Anggota Black September kemudian menyelundupkan beberapa rudal panggul melalui Yugoslavia menuju pelabuhan Bari, Italia. Rudal-rudal ini kemudian dibawa melalui jalur darat ke Roma dan ditempatkan di sekitar Bandara Fiumicino. Untuk pengalihan isu dan memindahkan fokus Mossad, Black September membuat teror di Bangkok, Thailand. Keempat anggota Black September mengepung dan mengambil alih kedutaan Israel di Bangkok. Mereka menyandera 12 orang yang ada di kedutaan dan mengibarkan bendera PLO di gedung tersebut. Pada kejadian yang berakhir dengan negosiasi dan tidak ada korban jiwa ini, keempat anggota Black September berhasil diterbangkan ke Mesir dengan aman melalui fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Thailand. Adanya kejadian ini diharapkan akan menguras fokus dan tenaga Israel untuk mengamankan setiap kedutaannya di berbagai negara. Saat itulah Ali Hasan Salameh dan kawan-kawan beraksi di Roma. 14 Januari 1973, ada salah satu anggota Sayan yang mendengar percakapan telepon dalam bahasa Arab di apartemen yang disewa oleh anggota PLO. Dalam percakapan telepon itu, anggota PLO berbicara dalam bahasa Arab yang mengandung kode. Waktunya mengirim lilin ulang tahun buat nenek, kata orang tersebut. Anggota Sayan yang curiga dengan percakapan ini menduga akan ada apa-apa dalam waktu dekat. Dia pun melapor ke Israel dan direspon dengan dikirimkannya anggota Katsa untuk menemui Dikos, yakni Detachment Anti Teror di Italia. Anggota Dikos kemudian ditugaskan untuk menggeledah semua apartemen di sekitar tempat panggilan telepon. Hasilnya hanya ditemukan selembar kertas berisi panduan meluncurkan roket berbahasa Soviet, tapi tidak ada satu orang pun yang ditangkap. Beberapa jam sebelum Golda Meir mendarat, anggota Mossad dan Dikos mensterilkan bandara. Singkat cerita, 2 kendaraan yang membawa total 9 peluncur roket dan 3 orang anggota PLO berhasil diringkus saat itu juga. Misi pembunuhan paling spektakuler yang direncanakan oleh Ali Hasan Salameh gagal total. 23 Januari 1973, Black September melakukan para pemimpin mereka dengan mengeksekusi salah satu perwira Mossad di Eropa, yakni Baruch Cohen. Upaya eksekusi ini merupakan hasil jerih payah agen ganda Black September yang diam-diam direkrut oleh Mossad. Beberapa tahun sebelumnya, Black September menyusupkan anggota barunya yang bernama Samir Mayet Ahmed di kamp pengungsian di Palestina. Dia disusupkan sebagai pemuda terpelajar yang kutu buku dan tidak tertarik sama sekali dengan gerakan perlawanan atau pembebasan Palestina. Namanya yang masih baru membuatnya belum masuk radar Mossad. Black September sengaja memasukkan Samir ke pengungsian karena mereka tahu ada orang non-Arab yang mahir berbahasa Arab dan sering mendekati para pemuda. Dia diyakini merupakan anggota Mossad yang sedang mencari mangsa. Dugaan mereka ternyata benar. Baruch Cohen yang berprofesi sebagai dosen ini ternyata anggota Katsa. Dia ditugaskan merekrut pemuda Palestina untuk digali informasinya tentang apapun yang berkaitan dengan gerakan kemerdekaan ataupun pembebasan Palestina. Samir direkrut justru untuk mendengarkan apapun tentang rencana yang akan dilakukan oleh gerakan perlawanan terhadap Israel. Mossad bahkan menyuruh Samir untuk bergabung dengan Fatah, gerakan perlawanan yang dipimpin oleh Yasir Arafat. Untuk mengamankan komunikasi, Israel membantu Samir untuk kuliah di Eropa. Di sanalah dia sering bertemu dengan anggota Mossad lain untuk membocorkan informasi tentang Palestina. Sampai pada suatu hari, Samir mengabarkan pada Black September bahwa dia akan bertemu dengan salah satu perwira tinggi Mossad yang sedang bertugas di Belgia. Pertemuan itu rencananya dilakukan di kota Madrid.
Black September pun mengutus 2 eksekutor yang ada di Jerman untuk OTW ke Spanyol. Pada waktu dan tempat yang sudah direncanakan, 2 Algojo ini menembaki dada Baruch Cohen saat dia berjalan di trotoar. Sang eksekutor langsung menggeledah saku korban dan melihat identitasnya yang tertulis Moshe Hanan Yishai. 2 eksekutor tadi sempat kepikiran bahwa mereka salah sasaran. Namun ternyata Israel sendiri mengakui bahwa korban bernama Baruch Cohen dan dinyatakan gugur dalam bertugas. Cohen bahkan dikubur di pemakaman militer di kota Haifa. 10 tahun kemudian, Mossad sempat menemukan Samir, sang agen ganda di Tunisia. Namun Samir tidak sampai dieksekusi karena dia menghilang terlebih dahulu. 24 Januari 1973, salah satu pimpinan operasi Black September, Hussein Abad al-Jir, berhasil dieksekusi dengan cara yang tidak lazim. Keberadaan Hussein berhasil terdeteksi oleh Sayanim di Siprus dan kemudian diawasi selama berhari-hari. Pengawasan singkat ini tidak berhasil mengetahui kebiasaan rutinnya saat di luar rumah. Kegiatannya random, baik dari segi tempat tujuan maupun aktivitasnya. Satu-satunya hal rutin yang dia lakukan adalah mematikan lampu kamar menjelang tidur. Berbekal informasi kecil ini, Gideon langsung membuat peledak berdimensi tipis untuk disusupkan di bawah ranjang. Pada hari yang telah ditentukan, Gideon memasuki kamar Hussein dan menanam peledak di kasur. Gideon kemudian standby di luar rumah sambil menunggu lampu kamar dimatikan. Sesaat kemudian, terjadilah apa yang telah terjadi. 6 April 1973 di Paris, Mossad mendengar informasi bahwa salah satu simpatisan Partai Komunis Palestina, Dr. Basil al-Qubaisi, sedang berada di sebuah hotel di Paris. Basil al-Qubaisi memang bukan anggota PLO maupun Black September, namun Mossad meyakini bahwa dia ikut berperan menyediakan logistik dan alat komunikasi dalam peristiwa Olimpiade Jerman. Dalam waktu singkat, anggota Gideon langsung menuju hotel yang ditempati Basil dan mengeksekusinya dengan 9 peluru yang menembus badan Basil. Basil al-Qubaisi langsung KO saat itu juga. Pada pekan yang sama, anggota Sayanim memperoleh informasi bahwa 3 pejabat tinggi PLO berada di Lebanon. Bonusnya lagi, mereka berada di apartemen yang sama. Mereka bertiga adalah perencana, komandan militer, dan salah satu orang yang dekat dengan Yasir Arafat dan juga sebagai orang yang pertama mengeluarkan perintah penyanderaan di Jerman, yakni Kamel Adwan, Kamel Nasir yang juga menjabat sebagai juru bicara PLO, dan satu tokoh lagi yang paling besar pengaruhnya, yakni Yusuf Najjar. Tentu saja info ini membuat Mossad gembira karena dengan satu aksi mereka dapat melumpuhkan 3 target sekaligus. Akhirnya diutuslah Gideon atau eksekutor ke Lebanon. 10 April 1973, setelah pergantian malam, sekelompok anggota Mossad menyusup ke Lebanon melalui jalur air. Mereka sudah ditunggu oleh anggota lain yang akan mengantarkan ke apartemen target. Tepat pada jam 2:04 dini hari, saat lagi enak-enaknya tidur, ketika pintu apartemen tersebut didobrak paksa dan dihujani tembakan. Ketiga petinggi PLO ini pun langsung meregang nyawa saat itu juga. Tim eksekutor ini akhirnya pergi meninggalkan apartemen dan sempat dikejar oleh kepolisian Lebanon. Namun mereka berhasil lolos dengan mudah karena polisi Lebanon tidak dibekali senjata api. Pertengahan Juli 1973, salah seorang Sayanim melihat orang berwajah Arab menemui seorang pelayan restoran di kota Lillehammer, Norwegia. Dari luar restoran, tampak rambut dan wajah pelayan ini mirip sekali dengan buronan Mossad Ali Hassan Salameh. Sayan ini pun langsung menghubungi Mossad. Salah satu agen dikirim untuk memverifikasi target. Untuk memastikan siapa orang ini sebenarnya, seorang agen wanita Mossad menguji kemampuan berbicara Salameh. Karena seperti diketahui sebelumnya, Ali Hassan Salameh adalah seorang poliglot atau menguasai banyak bahasa asing, di antaranya bahasa Prancis, Italia, Spanyol, dan Jerman. Pada suatu hari saat dibuntuti, target berada di samping kolam renang umum dan sedang berbincang dengan seseorang. Agen Mossad kemudian berenang di dekat mereka untuk menguping atau mendengar secara langsung percakapan kedua pria ini. Rupanya, kedua pria ini sedang berbicara dalam bahasa Prancis dan percakapan ini cukup meyakinkan Mossad bahwa dia memang Ali Hassan Salameh. Sampai sedetail itu mereka.
Mossad pun langsung mengutus satu lusin anggotanya ke Norwegia yang dipimpin sang ketua operasi Michael Harari. Begitu sampai di Lillehammer, mereka langsung membuntuti Salameh yang baru saja pulang dari bioskop bersama istrinya yang sedang hamil tua. Saat baru turun dari bis, dua kidon langsung menembaki Salameh hingga meregang nyawa di depan istrinya. Mereka pun langsung kabur karena ketahuan polisi yang kebetulan berada di dekat lokasi. Dalam pelariannya, 6 anggota Mossad berhasil ditangkap oleh kepolisian Norwegia. Namun setelah dilobi oleh pemerintah Israel, semua agen ini dikembalikan ke Israel 2 tahun kemudian. Adapun korban penembakan baru terungkap keesokan harinya bahwa ternyata dia bukan Ali Hassan Salameh. Korban sebenarnya adalah Ahmed Bouchiki, imigran asal Maroko yang tentu saja fasih berbahasa Prancis dan penampilan fisiknya sekilas memang mirip dengan Ali Hassan Salameh. Kejadian ini tentu saja mencoreng reputasi Mossad dan membuat Israel menerima tekanan dari Eropa. Apalagi Norwegia terkenal dengan negara yang minim kasus kriminal. Jelas saja kejadian ini meninggalkan trauma yang sangat besar bagi penduduk di Lillehammer yang tidak pernah mengalami kasus pembunuhan dalam 36 tahun terakhir. Meski ditekan oleh berbagai pihak, Israel tetap menolak bertanggung jawab. Namun mereka bersedia memberi kompensasi sebesar 283 US dollar kepada janda Ahmed Bouchiki. Kliwon demi kliwon berlalu. Secara total, Mossad telah 5 kali gagal mengeksekusi Ali Hassan Salameh, baik salah sasaran ataupun target menghilang lebih dahulu menjelang dieksekusi. Karena operasi murka Tuhan jadi makin berantakan, Golda Meir menangguhkan operasi murka Tuhan ini untuk sementara. Golda Meir juga mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri karena ada masalah lain. Operasi murka Tuhan pun otomatis ditangguhkan. Barulah pada 1978, Perdana Menteri baru Israel, Menachem Begin, memutuskan untuk melanjutkan pencarian terhadap otak di balik peristiwa Olimpiade Jerman. Target nomor 1 tentu saja masih Ali Hassan Salameh. Salameh tidak tercium kabarnya selama bertahun-tahun karena dia merubah kebiasaannya yang sering ke diskotik dan menghadiri acara di komunitas balap mobil. Namun pada tahun 1978, Ali Hassan Salameh melakukan blunder besar dengan mengencani pemenang Miss Universe asal Lebanon, yakni Georgina Riz. Berkencan dengan artis mungkin memuaskan dan membanggakan bagi dia, tapi ini sekaligus merupakan kesalahan besar karena posisinya jadi mudah ditemukan. Saat Georgina menghadiri acara TV secara live, Mossad menunggu di depan kantor TV tersebut. Begitu Georgina Riz pulang, Mossad membuntuti mobilnya hingga ke apartemen. Disitulah Mossad menunggu keberadaan Salameh. Entah karena merasa bahwa dirinya sudah aman atau memang terlalu bucin, Salameh kemudian menikahi Georgina Riz. Tentu saja posisinya jadi makin mudah terlacak meski mereka berdua pindah ke apartemen yang lebih besar. Karena hampir tidak mungkin seorang artis besar mau diajak hidup bersembunyi dan berpindah-pindah tempat dalam beberapa bulan sekali. Dan benar saja, tak lama setelah itu, posisi Salameh dengan mudah terdeteksi sayanim. Mossad langsung bergerak dengan mengirimkan agen wanita yang menyamar sebagai pelukis. Agen dengan nama samaran Erika Chamber ini menyewa apartemen cukup besar di depan apartemen yang ditinggali oleh Salameh. Seperti biasa, Erika ditugasi untuk membaca rutinitas Salameh. Setiap pagi dan sore, Erika memberi makan kucing liar di sekitar apartemennya sambil menunggu informasi mengenai Salameh secara visual langsung. Pada suatu pagi, Erika melihat langsung Ali Hassan Salameh sedang jalan-jalan berdua bersama istrinya. Dalam pengawasan selama bulan Oktober hingga Desember, Salameh tidak memiliki kebiasaan rutin di luar rumah. Namun semenjak bulan Januari, beberapa minggu terakhir saat diawasi, Ali Hassan Salameh memiliki pola hidup baru yang hampir setiap hari tidak berubah, yakni setiap sore dia menaiki mobil bersama Georgina menuju suatu tempat, tidak jauh dari apartemennya. Setelah dibuntuti, ternyata dia menuju tempat fitness. Dari pola baru Salameh ini, Mossad akhirnya merencanakan eksekusi dengan cara meledakkan sebuah mobil yang akan diparkir di pinggir jalan yang akan dilalui oleh Salameh. 100 kg peledak yang diselundupkan melalui laut bagian utara Beirut ini diletakkan di bagasi mobil dan dikendalikan jarak jauh oleh Erika Chamber. Setelah melalui perhitungan matang dan nanya ke orang pintar, akhirnya ditentukanlah hari yang tepat untuk mengeksekusi Ali Hassan Salameh.
yakni hari Senin Pahing 22 Januari 1979. Sesuai kebiasaannya yang keluar rumah pada sore hari dengan rute yang sama, Erica Chamber melalui remote controlnya meledakkan mobil di jalan dekat apartemen Salameh tepat pada jam 4:04 sore. Salameh tidak langsung KO dan sempat dirawat di rumah sakit, tapi tak sampai 1 jam kemudian dia meregang nyawa. Dalam kejadian ini, 4 pengawal Salameh dan 4 warga sipil juga ikut kehilangan nyawanya, termasuk salah satu mahasiswa asal Inggris dan seorang biarawati asal Jerman. Adapun idola pemuda Lebanon saat itu, Georgina Riss yang sedang hamil, berhasil selamat karena secara kebetulan tidak ikut rombongan. 1 Agustus 1981, salah satu inisiator utama di peristiwa Olimpiade Jerman, yakni Abu Daud, gagal dieksekusi meski terkena 5 tembakan. Nyawa Abu Daud hampir saja melayang di tangan agen ganda Palestina yang direkrut oleh Mossad. Pada sore itu, Abu Daud yang sedang ngopi di pinggiran ibu kota Polandia ditembak 5 kali di bagian lutut dan dada. Sang penembak kemudian kabur melarikan diri. 10 tahun kemudian, eksekutor ini dieksekusi balik oleh anggota PLO. Abu Daud kemudian diketahui meninggal dunia secara alami pada tahun 2010 di Suriah. Lalu bagaimana nasib 3 penyandera yang sempat ditahan Jerman dan kemudian dibebaskan? Setelah mendarat di Libya, mereka bertiga berada dalam pengawasan dan perlindungan Muammar Gaddafi. Mereka kemudian berpindah-pindah untuk menghindari Mossad. Mohammed Safadi, penyandera yang dilepas oleh pemerintah Jerman, gagal dieksekusi Mossad. Mossad bahkan tidak sekalipun mencium jejaknya. Pada tahun 2022, Mohammed Safadi diwawancarai untuk sebuah film dokumenter dari Jerman. Ia mengakui telah sandra Israel. Dia menekankan rasa bangganya atas tindakan tersebut dan tidak adanya penyesalan atas apa yang ia lakukan. Safadi juga menerima bayaran $2.000 untuk hak eksklusif penggunaan klip tersebut. Sedangkan Adnan Al-Ghazi, orang kedua yang dibebaskan pemerintah Jerman, juga tidak terlacak dan meninggal dunia secara alami karena penyakit jantung di Dubai tahun 1979. Adapun sang keponakan, Jamal Al-Ghazi, juga berhasil bersembunyi dengan sempurna tanpa terhendus hidung Mossad. Pada tahun 1992, Jamal sempat muncul di media Palestina. Tahun 1999, Jamal muncul lagi dalam interview dengan sutradara Kevin McDonald. Dalam wawancara tersebut, Jamal Al-Ghazi dengan tegas dan bangga mengatakan, "Saya bangga dengan apa yang saya lakukan di Munich karena hal itu sangat membantu perjuangan rakyat Palestina." Setelah kejadian itu, nama Palestina dikumandangkan di seluruh dunia. Adapun Georgina Riss yang sedang hamil saat ditinggal mati oleh Salameh melahirkan anak laki-laki yang kemudian diberi nama Ali Salameh. Sudah cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Tetap perbanyak membaca dan jangan duduk di toilet jongkok.